Aji Baret, pensiunan tentara berpangkat tengahan, berkunjung ke rumah anak buahnya bernama Adi Luhung. Adi pernah menjadi anak buah yang kerap diminta bantuan oleh Aji, mulai dari menemaninya keluar kota hingga membasmi preman. Kedatangan Aji ini menyuruh Adi membunuh lawan politiknya. Purnawirawan itu sedang kampanye sebagai calon bupati. Rating kredibilitas dan popularitas lawan politik Aji cukup tinggi. Dia ingin menyogok panitia, tapi tak mempunyai banyak uang. Hasil kebun tak lagi optimal, sebab beberapa hektar telah dijual. Adi menolak tegas untuk membunuh lagi. Usianya cukup tua untuk menangkal serangan balik tujuannya. Berbeda dengan Aji yang ingin korupsi, dia meninggalkan rumah sederhana itu seraya menampilkan raut kecewa marah. Sebelum masuk mobil, Aji meludah setelah memandang wajah Adi. Mau bagaimana, Adi telah berikrar hendak memanfaatkan hidup demi kepentingan keluarga dan sosial. Terik mentari dan hujan silih berganti. Kelicikan Aji kembali cemerlang. Dia melihat revolver kesayangan yang indah terpajang dalam lemari kaca. Idenya datang ke rumah Adi untuk kembali merayu. Rencana busuknya menembak dada dan kepala lawan politik. Namun nanti yang dijadikan kambing hitam adalah Adi. Suara mesin terdengar hingga ke ruang tamu rumah sederhana Adi. Dia keluar beriringan suara mesin yang berhenti menyala. Meski garuk kepala belakang dan menghela napas, kehadiran Aji tetap disambut baik. Disuguhkannya bajingan itu singkong goreng, diletakkannya kopi panas kesukaan bekas atasannya itu. Tak banyak basa-basi, Aji menyodorkan kotak terbuka berisi revolver berkilau. Politikus dadakan tersebut meminta Adi mengambil dan menyentuh revolver yang dulu sangat diminati mantan orang kepercayaannya itu. Meski keindahan senjata sudah dielus-elus, tapi Adi tetap menolak kado ulang tahun dari Aji. Dia merasa sudah tak pantas dan tiada guna memiliki senti. Bekas atasannya itu tak memaksa. Setelah mereguk kopi, dia pamit. Kali ini wajahnya sumringah, tersenyum kepada Adi karena muslihatnya akan segera diterapkan, sebab Adi telah memegang senjata api. Selang beberapa hari, berita mengabarkan tentang lawan politik Aji yang tewas terkena luka tembak di dada dan kepala. Dari tubuh korban ditemukan proyektil revolver berjenis tertentu. Dari olah TKP, polisi menemukan senjata api di atas bangunan yang letaknya searah laju timah penembus dada dan kepala korban. Si picik tersenyum mengetahui berita Adi ditangkap polisi. Sejak waktu itu, sidik jari Adi masih menempel di bagian-bagian revolver. Mencari keberadaan Adi bukan hal sulit bagi polisi. Adi tak menyangka harus tertimpa kemalangan. Dia mendekam di penjara karena pengadilan tak mau tahu alasan lelaki beranak satu itu. Adi telah menjelaskan ke majelis hakim. Sebelum tragedi itu, Aji datang ke rumahnya untuk menawarkan revolver barang bukti. Tapi Aji berkelit dan meyakinkan jaksa serta hakim. Adi yang menyimpan dendam digelandang menuju ruang tahanan. Dia tak berbicara sepatah pun, apalagi tersenyum. Kepala kamar dan penghuni penjara yang lain sangat tak menyukai raut wajah Adi. Cap yang geram berdiri di depannya yang sedang bersila. Namun perkataannya dianggap Adi hanya lolongan anjing. 1-2 jejekan berhasil Adi tepis, tapi keroyokan 10 orang menjatuhkan tubuh kekarnya. Kabar duka kematian Adi sampai ke pihak keluarga. Istri dan anak Adi menangis mengiringi pemakaman hingga yasinan. Namun penjara tempat Adi meregang nyawa menjadi lokasi yang sangat menakutkan. Bangunan ngeri itu pernah diusulkan untuk dikosongkan atau digusur. Semua tahanan tidak ada yang sanggup penghuninya. Setiap malam mereka menjerit, kata mantan sipir yang pernah bekerja di penjara mencekam.
Kepala LP pun justru menjadikan tempat itu sebagai area khusus napi pembunuhan. Hasilnya ada beberapa napi yang stres, tapi kepala penjara beranggapan semua itu konsekuensi perbuatan mereka. Mereka di sini bukan liburan, jadi mesti menerima keadaan, tambahnya. Pantau Misteri tidak banyak mendapat informasi terkait keangkeran penjara itu. Kami terpaksa pergi keluar kota untuk menemui napi yang menjadi saksi kengerian malam di sana. Beruntung kami berhasil mengajaknya berbincang. Dia mengatakan selalu sulit tidur, apalagi ketika malam. Mereka selalu tidur setelah melakukan aktivitas rutin menjelang siang. Ketika malam, bermacam suara hingga bentuk gangguan gaib selalu muncul. Mereka sering mendengar suara kesakitan dan napas yang tersengal. Saat mereka membuka mata, suara gerak terseok-seok terdengar. Sontak mereka bertanya-tanya dan mencari sumber suara. Akan tetapi sekejap itu juga lampu ruangan mati. Mereka semua bingung dan gelisah dalam penglihatan. Ketika lampu berkedip, suara orang menjerit begitu nyaring, memekakan telinga. Sekejap itu juga lampu menyala namun remang. Semua mata tertuju pada kamar mandi karena seorang teman tergeletak di lantai berlumut. Kami tanyakan kepada kawan kami itu, tapi dia seperti orang linglung. Entah saat ini apakah dia sudah normal. Yang jelas ketika kejadian malam itu dia dipindahkan. Namun kami tidak, ujar mantan napi atas nama Yanto. Yanto pernah melihat pocong melayang lalu berhenti di depan jeruji besi. Ketika itu semua temannya tertidur pulas seperti tersihir. Sekadar informasi, Anto berada dalam penjara itu karena membunuh anak, istri juga mertuanya yang lumpuh. Dia bersaksi mata pocong itu teramat merah, dari mulutnya seakan mengeluarkan belatung. Anto berusaha menjerit akan tetapi volume suaranya seperti berbisik. Dia juga berupaya menggoyangkan tubuh kawan-kawan, namun yang dimampu hanya menunjuk sosok astral. Seiring suara gesekan lantai, lampu di bangunan angker padam, tapi tidak berlangsung lama karena hanya beberapa detik. Tapi saat kembali menyala, seolah kawan-kawan Anto menghilang. Pocong sudah berdiri di sisinya. Jarak mereka hanya 1 meter. Bahkan semakin mendekat dan hanya berjarak 1 meter. Ia tak mampu berbuat apa-apa. Sampai pocong itu jatuh ke arahnya, dia baru sadar. Kawan-kawannya masih tertidur dan azan telah berkumandang. Selain Anto, memang semua napi mengalami gangguan. Namun kita tidak bisa menemukan mereka karena sebagian sudah meninggal dan yang lainnya entah kemana. Jadi kami hanya mendengar keterangan Anto. Andi, napi baru dan masih muda pun langsung pingsan saat malam pertama di penjara itu sebab teror pocong. Malam itu hujan cukup deras. Semua penghuni kamar telah mengingatkannya agar jangan sekali-kali membuka mata sampai azan berkumandang. Dan jangan coba-coba mencari tahu sesuatu yang mencurigakan. Namun kengeyelan membawa dia ke dalam kengerian. Para napi berusaha menyadarkannya. Dia meronta-ronta tapi tidak bersuara. Sambil terpejam, dia menunjuk-nunjuk sudut ruang dan kamar mandi. Dia baru sadar kala azan subuh berkumandang. Anak itu melihat kejadian yang begitu kejam. Namun awalnya dia melihat pocong tergantung di atap, ujar Yanto. Mulanya tak sadar ada sesuatu yang aneh. Malam itu saat kami memejamkan mata, kami memang merasa lampu berkedip-kedip. Tapi tak satu pun ada yang peduli terhadap bocah itu. Perlu diketahui, dia masuk penjara karena menyodomi dan membunuh korbannya yang masih di bawah umur, kata Yanto. Lanjut ke cerita Andi saat melihat pocong. Ketika lampu berkedip,
Dia masih asik mengembuskan asap rokok pemberian keluarga. Saat itu gangguan bukan hanya dari kedipan lampu. Detik itu dia merasa ada yang menetes ke bagian tubuhnya. Namun karena hujan deras, maka dia mengira hanya rembusan air. Selang beberapa detik, Andi mendengar suara orang ngorok dan lirih kesakitan. Dia berusaha berdiri namun tak sanggup berbuat apapun. Trek, suara lampu padam dan seakan dunia gelap gulita. Dibuangnya puntung rokok ke dalam kamar mandi. Dia kembali mendengar suara yang aneh. Suara itu seperti tangan memukul-mukul lantai. Dia sempat melihat sekeliling, namun masih tak ada apa-apa. Padahal tubuhnya terkena tetesan berbau menyengat, tapi dia belum menoleh ke belakang. Justru dia masuk ke toilet. Di depan pintu, dia bergidik ngeri dan merinding parah karena mendengar gayung jatuh. Dia baru berlari dan berselimut ngeri ketika ada yang melayang lalu berdiri tepat di pundaknya. Helai-helai kain kafan menyentuh pundaknya. Ujung kain dari sosok itu menggelantung. Akan tetapi bukan itu yang mengerikan. Pocong melayang melewati kepala Andi, kemudian masuk ke dalam toilet dan berbalik arah. Mata Andi dan sosok itu saling menatap. Lelaki yang baru pertama masuk penjara itu hanya mampu meneteskan air mata. Seketika dia bersimpuh karena tak sanggup menahan debar jantung. Barulah saat subuh, petugas jaga membangunkan para napi. Mereka menyuruh napi yang ada dalam kamar ini agar menggontong Andi ke ruang medis. Tak ada luka parah dari Andi, hanya dia mesti tinggal di ruang medis selama 1 minggu. Dia sempat trauma, cukup lama dia menjadi orang yang murung dan kerap melamun. Kami mendengar ceritanya kira-kira 1 bulan setelah kejadian itu, ujar Yanto. Ceritanya, Andi seolah bermimpi sedang berada dalam suatu ruangan tahanan yang lantainya penuh bercak darah. Dia melihat 5 orang laki-laki bertubuh besar sedang berkerumun. Di depan mereka ada seseorang yang sedang kesakitan. Meski telah kesakitan, tapi orang itu terus ditendang bergantian oleh 5 orang. Rambut pria itu dijambak, mereka menggeretnya, tubuhnya dibangunkan, lalu wajahnya dicemplungkan ke dalam bak air. Andi melihat mulut korban penyiksaan disumpal baju sehingga tak sanggup berteriak. Cerita Andi belum selesai. Dia melihat penyiksaan yang begitu keji. Setelah dicelupkan dan air bercampur darah menetes dari sekujur tubuhnya, 5 orang laki-laki bergantian memasukkan kemaluan mereka ke dalam mulut korban. Saat itu sudah tak ada pemberontakan korban.